Halo semua, kembali lagi bersama saya, Panabur. Kali ini saya akan menjelaskan konsep perhitungan pendapatan nasional dengan 3 metode. Yang pertama, pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Kali ini saya akan membahas tentang pendekatan produksi. Pendapatan nasional dengan pendekatan produksi merupakan penjumlahan nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan value added tiap proses produksi dengan rumus Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 sampai seterusnya ditambah barang terakhir Qn dikali Pn. Apa yang dimaksud dengan nilai tambah atau value added? Nilai tambah merupakan selisih antara nilai suatu barang dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi termasuk bahan baku yang digunakan, atau nilai tambah sama dengan nilai output dikurang nilai input. Misalnya, untuk memproduksi kemeja harus diproduksi dahulu kain, benang, dan kapas. Jika menjumlahkan nilai akhir produksi tiap-tiap komponen, maka akan terjadi perhitungan ganda. Hal ini disebabkan karena dalam nilai akhir kemeja sudah terkandung nilai kain. Dalam nilai akhir kain sudah terkandung nilai akhir benang, dan seterusnya. Oleh karena itulah, untuk memperoleh total produk yang dihasilkan suatu negara harus dilihat dari nilai tambah. Sebagai contoh, jika suatu negara memiliki sektor pertanian dengan hasil utama singkong, harga singkong dari petani adalah Rp200. Singkong tersebut kemudian dibeli oleh perusahaan A untuk dipotong-potong dan dikeringkan, sehingga harganya menjadi Rp500. Singkong yang telah dikeringkan tersebut dibeli oleh perusahaan B untuk diubah menjadi keripik singkong yang dijual seharga Rp1.000. Dari ilustrasi ini, maka nilai pendapatan nasional negara tersebut adalah sebesar Rp1.000, yang merupakan nilai akhir dari proses produksi singkong, yaitu keripik singkong. Nilai yang sama dapat kita peroleh dengan menjumlahkan nilai tambah. Nilai produksi pada petani sebesar 200. Nilai tambahnya juga sebesar 200. Ini terjadi karena produksinya belum mengalami perubahan. Diingat, belum mengalami perubahan. Nilai produksi pada perusahaan A sebesar Rp500, maka nilai tambahnya sebesar Rp300, yang merupakan selisih antara perusahaan A dengan petani, antara 500 dengan 200. Nilai tambah perusahaan B sebesar 500, yang merupakan selisih antara nilai produksi perusahaan B dengan perusahaan A sebesar 500. Sehingga dengan adanya tabel perhitungan nilai tambah tersebut, maka dapat disimpulkan
Nilai tambah yang diperoleh dari perubahan komoditas singkong menjadi keripik singkong sebesar Rp1.000 dan bukan jumlah nilai produksinya sebesar 1.700. Oke, untuk kali ini saya tutup. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon koreksinya, berikan saran dan kritiknya. Untuk selanjutnya kita akan membahas metode pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya.